Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah perpajakan. Untuk kelompoknya itu anggotanya yang pertama ada saya, Malika Adelia Kanto, lalu ada Ais Nirkosinah, lalu ada Marni Hutasoid, ada Maria Florencia Jegaut, dan yang terakhir ada Mutiara Hairiah. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilakan. Definisi pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak yang pertama ada iuran atau pungutan. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. 4, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi. Dan yang kelima, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sejarah pemungutan pajak. Pajak sebagai suatu beban, pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro biasanya adalah penguasa seperti raja atau bangsawan, sedangkan yang kontra adalah rakyat yang memikul beban pajak. Pemungutan pajak sebagai sumber dana tetap berlanjut, seperti contoh-contoh berikut. Pertama, tributum sebagai pajak langsung atau pajak atas kepala dipungut pada saat perang terhadap penduduk Roma tahun 167 Masehi. Dua, sesudah abad kedua mengandalkan pajak di Galia seperti Porto Dia, yaitu pungutan atas penggunaan pelabuhan. 3, zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan dengan tarif 1%. 4, abad 14 di Spanyol dikenal alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan. 5, salah satu bukti tertulis adanya pajak pada zaman Majapahit adalah ditemukannya prasasti yang dikeluarkan Raja pertama Majapahit Kertarajasa Jayawardana tahun 1301 Masehi. Fungsi pajak. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi budgeter, fungsi reguleren, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi. Terima kasih Mutiara. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Maria. Kepada Maria, saya persilakan. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 24. 1. Pajak penghasilan atau PPh. 2. PPh pasal 4 ayat 2. 3. PPh pasal 15. Keempat, PPh pasal 21. Kelima, PPh pasal 22. Keenam, PPh pasal 23. Ketujuh, PPh pasal 24. Kedelapan, PPh pasal 25. Kesembilan, PPh pasal 26. 10, pajak pertambahan nilai atau PPN. Ke-11, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Ke-12, pajak bumi bangunan atau PBB. Ke-13, pajak bea materai. Ke-14, pajak kendaraan bermotor. Ke-15, bea balik nama kendaraan bermotor. Ke-16, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ke-17, pajak air permukaan. Ke-18, pajak rokok. 19, pajak penerangan jalan. 20, pajak sarang burung walet. 21, pajak hotel. 22, pajak restoran. 23, pajak hiburan. 24, pajak reklame. Prinsip pajak. 4 prinsip pajak menurut Adam Smith. Yang pertama, equality. Kedua, certainty. Ketiga, conveniency. Keempat, efisiensi. Pemungutan pajak menurut Era Seligman adalah besarnya kepentingan individu kepada negara yang kemudian kemampuan untuk membayar. Sistem perpajakan dibagi menjadi 3. 1. Self-assessment system adalah pemungutan dan perhitungan besar pajak yang ditentukan sendiri oleh WP. 2. Official assessment system adalah pemungutan dan perhitungan besar pajak yang ditentukan oleh fiskus atau petugas pajak. Ketiga, withholding tax system adalah pemungutan dan perhitungan besar pajak yang ditentukan oleh pihak ketiga. Stelsel pajak dibagi menjadi 3. 1. Stelsel real atau nyata adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan dari objek pajak yang sesungguhnya.
2. Stelsel anggapan atau Vives Stelsel adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan hukum tertentu yang diperkiraan awal tahun. 3. Stelsel campuran adalah gabungan antara stelsel real dan juga stelsel anggapan. Tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Tarif langsung atau spesifik atau tetap, kedua tarif proporsional, ketiga tarif progresif atau persentase meningkat, keempat tarif ad valorem, yang kelima tarif spesifik. Dan pemungutan pajak. 1. Perawanan pasif adalah perawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. 3 faktor perawanan pasif adalah 1. Struktur ekonomi, 2. Perkembangan moral dan intelektual penduduk, 3. Teknik pemungutan pajak itu sendiri. 2. Perawanan aktif adalah perawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Cara perawanan aktif terhadap pajak dibagi menjadi 2. 1. Penghindaran pajak atau tax avoidance. Yang kedua, pengelakan pajak atau tax evasion. Terima kasih, Maria. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ais. Kepada Ais, saya persilakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang HPP bagi 6. 1. Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi yang bertujuan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Penurunan besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. 3. Kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. 4. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. 5. Pajak internasional bagi 3, yaitu A1. Sistem penagihan pajak global, B. Mutual Agreement Procedure atau MAP, C. Konsensus pemajakan global, 6. Penunjukan pihak lain sebagai pemotong, pemungutan sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif. Tahun pajak dibagi menjadi 4. 1. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang KUP mendefinisikan masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. 2. Dalam pasal 2 ayat Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan PMK paling lama 3 bulan kalender. 3. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP mendefinisikan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun. 4. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. NPWP. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 6, NPWP adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Mempunyai NPWP bagi wajib pajak dibedakan menjadi 3. 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP. 2. Badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT. 3. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berencana akan menggabungkan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP. Dalam rencana integrasi
NIK dengan NPWP mulai tahun 2023 bukan berarti seluruh warga wajib dikenakan pajak pembayaran. Pajak dilakukan apabila 1. Penghasilan setahun di atas batas PTKP, 2. Dan bruto di atas 500 juta per tahun, bagi usaha membayar PPh final 0%. PP 23 2018. Terima kasih, Lois. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. NPPKP dan SPT. Menurut UU KUP Pasal 2 Ayat 2, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang PPN. Wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi dari NPPKP adalah yang pertama untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya, yang kedua untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, ketiga untuk pengawasan administrasi perpajakan. Pasal 1 angka 11 UU KUP mendefinisikan surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT yaitu yang pertama sebagai fungsi pelaporan, yang kedua sebagai fungsi pertanggungjawaban. Selanjutnya ada surat setoran pajak atau SSP. UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 14 mendefinisikan surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari SPP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Jenis-jenis SPP yaitu yang pertama ada SPP standar, yang kedua ada SSP khusus, ketiga ada SSPCP atau surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dan yang keempat ada SSCP atau surat setoran cukai atau barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Selanjutnya ada SKP dan STP. UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 15 mendefinisikan surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Macam-macam SKP yaitu yang pertama ada surat tagihan pajak atau STP, kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang keempat surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang kelima ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20 mendefinisikan surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Marni. Kepada Marni saya persilakan. Sanksi pajak dibedakan menjadi 3, yaitu sanksi denda, yang kedua sanksi bunga, yang ketiga sanksi kenaikan. Pajak penghasilan PPh, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan PPh adalah pajak penghasilan PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 dan 1A serta pasal 2 ayat 2, 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa subjek PPh yaitu
Yang pertama orang pribadi atau OP, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum terbagi. Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk objek PPH yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. Yang 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terjadi dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga. 19. Surplus Bank Indonesia. Terima kasih Marni. Untuk pemateri selanjutnya adalah Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilakan. PPH 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemotong PPH pasal 21 yaitu 1. Pemberi kerja, 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. 5. Penyelenggara kegiatan. Objek PPH pasal 21 yaitu penghasilan pegawai tetap secara teratur maupun tidak teratur, penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, jasa produksi tantim, gratifikasi, bonus, dan imbalan lain kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai, dan natura atau kenikmatan dari wajib pajak PPH final dan wajib pajak norma perhitungan khusus. Pengurangan penghasilan bruto. Yang pertama, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. 2. Iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri. 3. Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. 4. PTKP meliputi untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan untuk WP status kawin 4.500.000, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami 54 juta, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang sebesar 4.500.000. Tarif PPH OP berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dengan tarif pajak 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif pajak 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif pajak 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dengan tarif pajak 30%, dan di atas 5 miliar dengan tarif pajak 35%. Terima kasih Mutiara. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Maria. Kepada Maria, saya persilakan. PPH pasal 22.
Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap WP dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Klasifikasi PPh 22 yaitu 1. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan, tarif PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Orang pemungut PPh pasal 22 yaitu 1. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA, 2. Bendahara pengeluaran, 3. Kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau penjabat penerbit surat perintah pembayar, 4. BUMN, 2. Kegiatan di bidang impor. Pemungutan PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Pajak. Tarif pajak untuk PPh pasal 22 yaitu sebagai berikut. 1. Barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor. 2. Yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali dengan nilai impor. 3. Non-API sebesar 7,5% dikali dengan nilai impor. Keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dikali dengan harga jual lelang. 3. Kegiatan usaha di bidang lainnya. Pemungut dan tarif PPh pasal 22. 1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelunas atas penjualan. A. Bahan bakar minyak. 1. 0,25% dari penjualan, tidak termasuk PPN untuk SPBU Pertamina. 2. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk SPBU swasta. 3. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain 1 dan 2. B. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN. 3. Pelunas sebesar 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN. 2. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri dengan tarif 1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. 2. Penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. 3. Penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. 4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. 5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. 3. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dengan tarif 0,45% dari DPP. Terima kasih Maria. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Eis. Kepada Eis saya persilakan. 4. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya, tarif 0,25% dari harga pembelian. 4. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh 22 wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Tarif PPh 22 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. PPh 23. PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggaraan kegiatan. 4. Bentuk usaha atau BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 PJ 1994, diantaranya 1. Akuntan
arsitek, dokter, notaris, dan PPAT. 2. OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek dan tarif PPh pasal 23, 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final bunga dan royalti. B. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta wali, sewa tanah, dan bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Terima kasih, Ais. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Marni. Pada Marni, saya persilakan. PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dibagi menjadi 4, yaitu 1. Koperasi, 2. Penyelenggara kegiatan, 3. Otoritas bursa, 4. bendaharawan. Objek PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI, dasar hubungan PPh 131 tahun 2000, Jo KMK 51 garing kom 4 2001, dasar pertama A 20% dari jumlah bruto untuk WPDN dan BUT, B 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B untuk WPLN. 2. Transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukum PP nomor 14 tahun 1997 JO KMK 2282 KMK nomor 4 1997 JO SE 15 garing PJ 42 garing 1997 dan SE 06 PJ 4 garing 1997. A. 0,1% dari nilai transaksi untuk bukan saham pendiri. B. 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham untuk saham pendiri. 3. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Dasar hukum PPh nomor 16 tahun 2009. A. Bunga obligasi dengan kupon 15% dari jumlah bruto untuk WPDN dan BUT, 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B untuk WPLN selain BUT. B. Diskonto obligasi dengan kupon 15% dari jumlah bruto untuk WPDN dan BUT, 20% dari jumlah bruto untuk WPLN selain BUT. C. Diskonto obligasi tanpa bunga, 15% dari jumlah bruto untuk WP dalam negeri dan BUT, 20% dari jumlah bruto untuk WPLN selain BUT. D. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan, 0% dari jumlah bruto bunga untuk 2009 sampai 2010, 5% dari jumlah bruto bunga untuk tahun 2011 sampai 2013, 15% dari bunga bruto bunga untuk tahun 2014, dan sebagainya. 4. Hadiah dasar hukum PP nomor 132 tahun 2000 dan Kep 395 garing PJ garing 2001, 25% dari jumlah bruto hadiah undian. 5. Sewa tanah dan
atau bangunan, dasar hukum PP nomor 34 tahun 2017, 10% dari jumlah bruto. Terima kasih Marni. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. 6. Penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Dasar hukum PPN nomor 34 tahun 2016. A. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk WP yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. B. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan hak atau rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atau tanah atau bangunan. C. 0,% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah. 7. Pengalihan usaha jasa konstruksi. Dasar hukumnya PP nomor 51 tahun 2008, JO PP nomor 40 tahun 2009. Yang pertama, 2% dari penghasilan bruto untuk pelaksana jasa kontribusi kecil. Yang kedua, 4% dari penghasilan bruto untuk penghasilan pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. Yang ketiga, ada 3% dari penghasilan bruto untuk pelaksana jasa konstruksi sedang dan besar. Yang keempat, 4% dari penghasilan bruto untuk perancangan atau pengawasan jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi bersertifikasi usaha. Yang kelima, ada 6% dari penghasilan bruto untuk perancangan jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi tanpa bersertifikasi usaha. Yang kedelapan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dasar hukumnya yaitu ada PP nomor 15 tahun 2009, yaitu ada yang pertama 0% dari jumlah penghasilan untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Yang kedua, 10% dari jumlah penghasilan bunga simpanan di atas 240.000 per bulan. Dan yang ke-9 ada WP yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,5 miliar rupiah dalam 1 tahun. Dasar hukumnya yaitu PP 23 tahun 2018, yaitu 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.